Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Info Kementerian Agama Bulukumba. Setiap instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tidak terlepas dari suatu kegiatan mengeluarkan keputusan-keputusan dan atau tindakan administrasi sesuai dengan bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Kementerian Agama mempunyai tugas membantu Presiden menyelenggarakan pemerintahan negara di bidang keagamaan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian Agama menyelenggarakan fungsi antara lain perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang keagamaan. Penetapan suatu keputusan dalam bidang keagamaan merupakan sebuah sistem, karena di dalamnya terdapat beberapa tahapan yang terjalin dalam satu rangkaian yang tidak terpisahkan antara satu dan lainnya. Tahapan tersebut yaitu tahap perencanaan, tahap penyusunan, tahap pembahasan, tahap pengesahan, dan tahap penyebarluasan. Sebelum kita lanjutkan, kami mengharapkan feedback sahabat Kementerian Agama terkait peningkatan layanan Kementerian Agama Kabupaten Bulukumba. Dalam tahapan penyusunan keputusan, baik di tingkat pusat maupun daerah pada Kementerian Agama, belum sepenuhnya dilakukan sesuai dengan regulasi yang ada, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang dalam pasal 97 antara lain mengamanatkan bahwa teknik penyusunan dan atau bentuk yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 berlaku secara mutatis mutandis bagi teknik penyusunan dan atau bentuk keputusan menteri. Kondisi ini disebabkan karena lemahnya koordinasi antara pusat dan daerah dalam mensosialisasikan regulasi tentang penyusunan suatu keputusan, dan kurangnya pemahaman perancang dalam pembentukan keputusan, serta belum adanya metode yang pasti yang dapat menjadi acuan dalam penyusunan suatu kaidah-kaidah hukum yang dituangkan dalam keputusan di lingkungan Kementerian Agama. Untuk itu, diperlukan kami menghadirkan tutorial tata naskah Dinas Kementerian Agama sehingga dalam penyusunan keputusan dan instrumen hukum lainnya pada Kementerian Agama dapat dilakukan dengan tertib, mempergunakan metode yang pasti, baku, dan standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prosedur yang telah ditentukan. Pada kesempatan ini, kami membuat tutorial tentang pembuatan surat keputusan pada Kementerian Agama. Penyusunan keputusan Kepala Kantor Kemenak, Kepala Balai, Kepala Lajnah, Kepala UPT Asrama Haji Embarkasi dan Kepala UPK dilakukan dengan prosedur sebagai berikut. 1. Pemrakarsa menyampaikan rancangan keputusan kepada Kepala Subbagian yang membidangi administrasi untuk diproses lebih lanjut. 2. Kepala Subbagian yang membidangi administrasi menyampaikan rancangan keputusan tersebut kepada perancang untuk disempurnakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Kepala Subbagian yang membidangi administrasi dapat mengadakan rapat pembahasan dan atau koordinasi dengan pemrakarsa dan atau instansi, organisasi, lembaga unit terkait lainnya untuk mengharmonisasikan substansi rancangan keputusan. 4. Rancangan keputusan dibuat sebanyak 3 rangkap terdiri dari 1 rangkap yang memuat kotak persetujuan dan 2 rangkap tanpa kotak persetujuan. 5. Perancang, Kepala Subbagian yang membidangi administrasi, dan pemrakarsa membubuhkan paraf pada kotak persetujuan dari setiap lembar depan rancangan keputusan yang telah difinalisasi. 6. Pada bagian pengesahan, Kepala Subbagian yang membidangi administrasi membubuhkan paraf pada sebelah kanan, sebelum nama pimpinan Satuan Kerja UPT, dan pemrakarsa membubuhkan paraf pada sebelah kiri, sebelum nama pimpinan Satuan Kerja UPT. 7. Rancangan keputusan disampaikan oleh Kepala Subbagian yang membidangi administrasi kepada pimpinan Satuan Kerja UPT untuk ditetapkan. 8. Keputusan ditetapkan oleh pimpinan Satuan Kerja Eselon 3 UPT dengan membubuhkan tanda tangan. 9. Keputusan yang telah ditetapkan oleh pimpinan Satuan Kerja Eselon 3 UPT dikembalikan kepada Subbagian yang membidangi administrasi untuk diberi nomor dan tanggal penetapan, dan 10. 2 rangkap keputusan yang telah diberi nomor dan tanggal penetapan, serta memuat kotak dan tanpa kotak persetujuan disimpan sebagai arsip pada bagian yang membidangi administrasi, dan 1 rangkap tanpa kotak persetujuan disampaikan kepada pemrakarsa. Penyusunan keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri dan Madrasah Sanawiyah Negeri MTSN, dilakukan dengan prosedur sebagai berikut. 1. Pemrakarsa menyampaikan usulan rancangan keputusan kepada Kepala Urusan Tata Usaha untuk diproses lebih lanjut. 2. Kepala Urusan Tata Usaha menyampaikan rancangan keputusan tersebut kepada perancang untuk disempurnakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam rangka mengharmonisasikan substansi rancangan keputusan, Kepala Urusan Tata Usaha dapat mengadakan rapat pembahasan dan atau berkoordinasi dengan pemrakarsa dan atau instansi, organisasi, lembaga, unit terkait lainnya, setelah berkoordinasi dengan pimpinan madrasah. 4. Rancangan keputusan dibuat sebanyak 3 rangkap, terdiri dari 1 rangkap yang memuat kotak persetujuan dan 2 rangkap tanpa kotak persetujuan. 5. Kepala Urusan Tata Usaha dan pemrakarsa membubuhkan paraf pada kotak persetujuan dari setiap lembar depan rancangan keputusan yang sudah difinalisasi. 6. Pada bagian pengesahan, Kepala Urusan Tata Usaha membubuhkan paraf pada sebelah kanan, sesudah nama Kepala Madrasah dan pemrakarsa membubuhkan paraf pada sebelah kiri, sebelum nama Kepala Madrasah yang terletak pada bagian penetapan keputusan. 7. Kepala Urusan Tata Usaha menyampaikan rancangan keputusan yang sudah dilengkapi dengan paraf kepada Kepala Madrasah untuk ditetapkan. 8. Keputusan ditetapkan oleh Kepala Madrasah dengan membubuhkan tanda tangan. 9. Keputusan yang telah ditetapkan oleh Kepala Madrasah dikembalikan kepada bagian yang membidangi tata usaha untuk diberi nomor dan tanggal penetapan, dan 10. 2 rangkap keputusan yang telah diberikan nomor dan tanggal penetapan serta memuat kotak dan tanpa kotak persetujuan disimpan sebagai arsip pada bagian tata usaha, dan 1 rangkap tanpa kotak persetujuan disampaikan kepada pemrakarsa. Penyusunan keputusan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri, UMIN, dilakukan dengan prosedur sebagai berikut. 1. Kepala MIN sebagai pemrakarsa, menyampaikan rancangan keputusan kepada perancang untuk disempurnakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Dalam rangka mengharmonisasikan substansi rancangan, Kepala MIN dapat mengadakan rapat pembahasan dan atau berkoordinasi dengan instansi, organisasi, lembaga, unit terkait lainnya. 3. Perancang menyampaikan rancangan keputusan yang sudah disempurnakan kepada Kepala MIN untuk ditetapkan. 4. Keputusan ditetapkan oleh Kepala MIN dengan membubuhkan tanda tangan. 5. Keputusan yang telah ditetapkan oleh Kepala MIN disampaikan kepada perancang untuk diberi nomor dan tanggal penetapan, dan 6. Keputusan dibuat sebanyak 2 rangkap, 1 rangkap disimpan sebagai arsip pada bagian administrasi dan 1 rangkap disampaikan kepada yang membutuhkan. Penyusunan keputusan Kepala Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan dilakukan dengan prosedur sebagai berikut. 1. Kepala KUA Kecamatan menyampaikan rancangan keputusan kepada perancang untuk disempurnakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Dalam rangka mengharmonisasikan substansi rancangan, Kepala KUA Kecamatan dapat mengadakan rapat pembahasan dan atau berkoordinasi dengan instansi, organisasi, lembaga, unit terkait lainnya. 3. Perancang menyampaikan keputusan yang sudah difinalisasi kepada Kepala KUA Kecamatan untuk ditetapkan. 4. Keputusan ditetapkan oleh Kepala KUA Kecamatan dengan membubuhkan tanda tangan. 5. Keputusan yang telah ditetapkan oleh Kepala KUA disampaikan kembali kepada perancang untuk diberi nomor dan tanggal penetapan, dan 6. Keputusan dibuat sebanyak 2 rangkap, 1 rangkap disimpan sebagai arsip pada bagian administrasi dan 1 rangkap disampaikan kepada yang membutuhkan. Format keputusan menteri diatur sebagai berikut. Menggunakan kertas ukuran F4 dengan berat 80 gram. Paper size dengan custom size 21 cm x 33 cm. Line spacing keputusan menteri 1 spasi, dengan spasi before dan after 0 point. Margin untuk keputusan menteri 3 cm untuk halaman pertama dan seterusnya. Batas bawah atau bottom margin, 2,5 cm. Batas kiri atau left margin, 2,5 cm. Batas kanan atau right margin, 2,5 cm. Pencantuman nomor halaman 2 dan seterusnya dicantumkan pada bagian atas tengah dengan didahului dan diakhiri tanda baca, garis datar, serta diberi jarak 1 spasi, dan jenis huruf yang dipergunakan Bookman Old Style dengan ukuran huruf 12. Kerangka dan format keputusan menteri berlaku mutatis mutandis bagi keputusan lainnya di bawah keputusan menteri. Logo, lambang. Logo, lambang yang dipergunakan dalam keputusan produk Kementerian Agama sebagai berikut. 1. Logo, lambang burung Garuda emas dipergunakan untuk keputusan Menteri Agama, dan instruksi Menteri Agama. 2. Logo, lambang ikhlas beramal dipergunakan untuk keputusan yang dibentuk oleh pejabat di bawah Menteri. Nota kesepahaman, perjanjian kerjasama yang ditandatangani oleh Menteri dan pejabat di bawah Menteri. Instruksi yang dibuat oleh pejabat di bawah Menteri. Kerangka keputusan terdiri atas 1. Judul. 2. Pembukaan. 3. Batang tubuh. 4. Penutup. 5. Lampiran, jika diperlukan. Judul. Judul keputusan memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun penetapan, dan nama keputusan.
Judul keputusan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin tanpa diakhiri tanda baca. Nomor ditulis dengan angka Arab tanpa indeks, yang dilengkapi dengan tahun. Judul keputusan tidak boleh ditambah dengan singkatan atau akronim. Pembukaan keputusan terdiri atas A. Frasa, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin. B. Jabatan pembentuk keputusan, ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin dan diakhiri dengan tanda baca koma. C. Considerance. Considerance diawali dengan kata menimbang. Considerance memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan keputusan. Pokok pikiran pada considerance keputusan memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan keputusan. Jika considerance memuat lebih dari satu pokok pikiran, setiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan kesatuan pengertian. Tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad dan dirumuskan dalam satu kalimat yang diawali dengan kata bahwa dan diakhiri dengan tanda baca titik koma. Jika considerance memuat lebih dari satu pertimbangan, rumusan butir pertimbangan terakhir berbunyi bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan huruf B perlu menetapkan keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bulukumba tentang considerance cukup memuat satu pertimbangan yang berisi uraian ringkas mengenai perlunya melaksanakan ketentuan pasal atau beberapa pasal dari Peraturan Menteri Agama atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang memerintahkan pembentukannya. D. Dasar hukum. Dasar hukum diawali dengan kata mengingat. Dasar hukum memuat A. Dasar kewenangan pembentukan keputusan menteri dan keputusan lainnya di bawah keputusan menteri, dan B. Peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan keputusan menteri dan keputusan lainnya di bawah keputusan menteri. 3. Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum hanya peraturan perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi. 4. Keputusan yang akan dicabut dengan keputusan yang akan dibentuk tidak dicantumkan dalam dasar hukum. 5. Jika jumlah peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum lebih dari satu, urutan pencantuman perlu memperhatikan tata urutan peraturan perundang-undangan, dan jika tingkatannya sama, disusun secara kronologis berdasarkan saat pengundangan atau penetapannya. 6. Penulisan jenis peraturan perundang-undangan diawali dengan huruf kapital. Penulisan undang-undang, dan peraturan pemerintah dalam dasar hukum dilengkapi dengan pencantuman lembaran negara Republik Indonesia dan tambahan lembaran negara Republik Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung. Diktum terdiri atas A. Kata memutuskan, B. Kata menetapkan, dan C. Jenis dan nama keputusan. Kata memutuskan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa spasi di antara suku kata dan diakhiri dengan tanda baca titik 2 serta diletakkan di tengah margin. Kata menetapkan dicantumkan sesudah kata memutuskan yang disejajarkan ke bawah dengan kata menimbang dan mengingat. Huruf awal kata menetapkan ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik 2. Jenis dan nama yang tercantum dalam judul keputusan dicantumkan lagi setelah kata menetapkan tanpa frasa Republik Indonesia, serta ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik. Batang tubuh. Batang tubuh keputusan menteri dan keputusan lainnya terdiri dari bagian-bagian yang dirumuskan dalam bagian ke-1, kedua, ketiga, dan seterusnya. Jika materi muatan dirumuskan dalam bentuk tabulasi, memperhatikan ketentuan sebagai berikut. 1. Setiap rincian harus dapat dibaca sebagai satu rangkaian kesatuan dengan frasa pembuka. 2. Setiap rincian menggunakan huruf abjad kecil dan diberi tanda baca titik. 3. Setiap frasa dalam rincian diawali dengan huruf kecil. 4. Setiap rincian diakhiri dengan tanda baca titik koma. 5. Jika suatu rincian dibagi lagi ke dalam unsur yang lebih kecil, unsur tersebut dituliskan masuk ke dalam. 6. Di belakang rincian yang masih mempunyai rincian lebih lanjut diberi tanda baca titik 2. 7. Pembagian rincian, dengan urutan makin kecil, ditulis dengan huruf abjad kecil yang diikuti dengan tanda baca titik, angka Arab diikuti dengan tanda baca titik, abjad kecil dengan tanda baca kurung tutup, angka Arab dengan tanda baca kurung tutup, dan 8. Pembagian rincian tidak melebihi 4 tingkat. Jika rincian melebihi 4 tingkat, jika unsur atau rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian kumulatif, ditambahkan kata, dan, yang diletakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir. Jika rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian alternatif ditambahkan kata, atau, yang diletakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir. Jika rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian kumulatif dan alternatif, ditambahkan kata, dan, atau, yang diletakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir.
Kata dan atau tidak perlu diulangi pada akhir setiap unsur atau rincian. Tiap rincian ditandai dengan huruf A, huruf B, dan seterusnya. Pada bagian akhir batang tubuh memuat ketentuan mengenai 1. Status keputusan menteri atau keputusan lainnya yang sudah ada, dan 2. Saat mulai berlaku keputusan menteri atau keputusan lainnya. Keputusan menteri dan keputusan lainnya yang sudah ada, apabila statusnya akan dicabut menggunakan rumusan pencabutan yang diawali dengan frasa pada saat keputusan menteri dan keputusan lainnya ini mulai berlaku, kecuali untuk pencabutan yang dilakukan secara tersendiri dengan keputusan menteri dan keputusan lainnya. Pada dasarnya keputusan menteri dan keputusan lainnya mulai berlaku pada saat keputusan menteri dan keputusan lainnya tersebut ditetapkan. Saat mulai berlaku keputusan menteri dan keputusan lainnya, pelaksanaannya tidak boleh ditetapkan lebih awal daripada saat mulai berlaku keputusan perundang-undangan yang mendasarinya. Keputusan menteri dan keputusan lainnya hanya dapat dicabut dengan keputusan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi. Bagian penutup pada keputusan menteri dan keputusan lainnya. Memuat penandatanganan atau penetapan keputusan menteri dan keputusan lainnya antara lain. 1. Tempat dan tanggal pengesahan atau penetapan. 2. Nama jabatan. 3. Tanda tangan pejabat dan 4. Nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanpa gelar, pangkat, golongan, dan nomor induk pegawai. Rumusan tempat dan tanggal penetapan diletakkan di sebelah kanan. Nama jabatan dan nama pejabat ditulis dengan huruf kapital. Pada akhir nama jabatan diberi tanda baca koma. Dalam hal keputusan menteri dan keputusan lainnya memerlukan lampiran, hal tersebut dinyatakan dalam batang tubuh bahwa lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan menteri dan keputusan lainnya. Lampiran dapat memuat antara lain uraian, daftar, tabel, gambar, peta, dan sketsa. Dalam hal keputusan menteri dan keputusan lainnya memerlukan lebih dari satu lampiran, tiap lampiran harus diberi nomor urut dengan menggunakan angka Romawi. Judul lampiran ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di sudut kanan atas tanpa diakhiri tanda baca dengan rata kiri. Pada halaman akhir tiap lampiran harus dicantumkan nama dan tanda tangan pejabat yang menetapkan keputusan dan keputusan lainnya serta ditulis dengan huruf kapital yang diletakkan di sudut kanan bawah dan diakhiri dengan tanda baca koma setelah nama pejabat yang menetapkan keputusan menteri dan keputusan lainnya. Demikianlah tutorial kita tentang prosedur dan pembuatan surat keputusan Kementerian Agama. Di tutorial berikutnya, kami akan menyampaikan tata cara pembuatan surat tugas dalam lingkup Kementerian Agama. Terima kasih atas waktu sahabat Kementerian Agama untuk menyimak tutorial ini. Sampai ketemu di tutorial naskah Dinas Kementerian Agama berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.